Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjutkan masih di ayat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu adalah takwanya. Fi hadhil ayat al-karimah yubayyinullah annal karamah indahu tabi'atun littaqwa, bahwa karamah itu, kemuliaan itu tergantung sebesar apa kita mengikuti dari ketakwaan. Ya, tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa. Ya. Inna akramakum indallahi inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Syaibah an Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu taala anha, jadi anak Abu Lahab yang namanya Durrah, ya, binti Abu Lahab. Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Faqala ya Rasulullah ayyun nasi khairun. Ada seorang berdiri ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada dalam mimbar, di atas mimbar, dan orang tadi bertanya, siapakah manusia yang terbaik? Begitu. Ayyun nasi khairun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berilmu. Aqra' itu dulu qiraah, ya, dari kalimatnya qara'ah. Aqra'uhum, orang paling banyak membaca, atau orang yang pandai membaca, atau orang yang paling banyak menghafal ayat Al-Quran. Aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaan. Tapi zaman dahulu aqra' itu diartikan adalah afqah, ya, yang terdahulu dulu adalah orang yang paling baik, adalah orang yang paling mengerti tentang agamanya. Jadi semakin banyak berarti sifatnya umum, yang banyak baca Al-Qur'annya, semakin banyak hafalannya, semakin banyak kebaikan-kebaikannya terkait dengan pada Al-Qur'an itu tadi. Satu, kemudian wa atqahum lillah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya, ya. Wa amurhum bil ma'ruf, orang yang paling peduli terhadap amar ma'ruf. Itu. Ini orang baik. Kita salat sendiri, zikir sendiri, wirid sendiri, itu buat kita. Ya. Ada kaidah dalam agama itu, setiap ibadah yang manfaatnya untuk orang lain itu semakin baik. Begitu. Apa aja? Ya. Kita ibadah sendiri dengan ibadah yang kira-kira manfaatnya untuk orang lain. Itu pasti dia lebih baik yang untuk orang lain. Ya. Wa amurhum bil ma'ruf. Jadi ada orang bilang, saya belum punya ilmu, saya nggak mau berdakwah. Dakwah itu nggak usah tunggu ilmu. Yang tahu aja, balighu anni walau ayah. Yang kita tahu kita sampaikan. Itu aja. Ya. Kalau orang bilang saya belum dapat ilmu, kemudian dia juga nggak belajar, akhirnya nggak belajar, dia nggak nambah ilmunya, juga nggak manfaat, nggak keluar juga akhirnya. Ya.
wa anhahum 'anil munkar. Kemudian orang yang paling peduli terhadap amar ma'ruf, wa anhahum 'anil munkar, orang yang paling paling peka gitu ya untuk mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada mungkaran itu dia peduli. Jangan bilang urus dirimu sendiri, jangan urus orang lain, salah. Ya, agama Islam itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua harus diambil paketnya itu. Pertama mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang berbuat kejahatan. Memang yang paling enggak aman itu ya, yang paling banyak musuhnya itu kalau anhahum 'anil munkar. Gitu. Kalau ustadz yang kinclong-kinclong aja gitu ya, yang enggak mau ya, yang ustadznya yang Masya Allah ya, yang bertabur bunga di mana-mana, dia ngomongnya bagus, tapi dia enggak mau. Ada yang haram, diam. Korupsi, diam. Ya. Ada korupsi, diam aja, pura-pura enggak tahu. Ya, ada riba di mana-mana, diam. Pegadaian di mana-mana dibilang haram, pura-pura enggak tahu. Begitu. Paling aman. Ini ustadz bagus, nggak pernah nyinggung-nyinggung orang aja, gitu. Bahkan bisa masuk ke tempat-tempat maksiat juga, gitu ya. Ini baru ustadz nih, luas yang ini, ya, gaul yang ini, ya. Begitu. Tapi lihat kata Nabi Muhammad SAW, jadi sebaik-baik umat itu harus ada dua sifat tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa ausaluhum lirrahim, orang yang paling sigap, yang paling sering menghubungi silaturahmi. Ada family, ada kerabat, ada teman, nggak pernah dia jawab di WA, nggak jawab juga. Assalamualaikum, di SMS nggak balas, di telepon nggak diangkat, nggak apa-apa. Jangan, udah nggak mau kenal lagi, jangan. Tetap tetap kita silaturahmi. Itu ada teman, ada kerabat, kata Rasulullah, bagus ya, sil man qata'ak. Masya Allah, itu bayangkan tuh hadis Nabi Muhammad, sil man qata'ak, sambung silaturahmi kepada siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wa'timan haramak, orang nggak pernah ngasih, kasih dia, jangan timbal balik, enggak ya, dia nggak pernah kasih, dikasih. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya. Itu bekal dari Rasulullah buat umatnya, untuk kita semua ya. Warawal Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, an Aisyah, bahwasanya sahabat Rasulullah, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ma'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ajaba ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un minad dunya wala ajabahu ahad qattu illa du taqwa. Rasulullah enggak pernah kagum kepada kekayaan orang, enggak pernah. Rasulullah enggak pernah kagum. Rumahnya bagus, ini enggak kagum. Enggak pernah Rasulullah memuji dunia orang, enggak pernah. Ya, tidak pernah. Enggak dihitung itu dunia, enggak ada apa-apanya dunia itu. Ya. Jabatan, uang, banyaknya duit, itu enggak penting. Ya, buat Rasulullah enggak penting. Ya. Illa du taqwa, kecuali orang tadi punya ketakwaan. Jadi orang yang paling dekat sama Rasulullah siapa? Yang paling takwa. Itu yang dipuji oleh Rasulullah. Oh, itu orang begini, orang ini baik, ini begini. Itu yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakana maudhi ikramihi wa idhamihi at-taqwa, tempat memuliakannya Nabi Muhammad. Rasulullah mengklasifikasi sahabatnya, iya. Rasulullah mengklasifikasi umatnya, iya. Tapi dengan apa? Dengan ketakwaannya. Semakin takwa, semakin dekat dia. Ya. Ya. Orang yang tidak dianggap apa-apa begitu, tapi Rasulullah dia senang. Ya, pernah hadis ini sering saya sampaikan, mungkin juga pernah ada sahabat namanya siapa? Julaibib. Ya, Julaibib itu
katanya wajahnya nggak terlalu tampan dan duitnya nggak banyak atau miskin. Rasulullah bertanya, sudahkah kamu menikah? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa yang mau? Gitu. Sudah aku hapus itu keinginan untuk menikah. Karena dia lihat begitu. Kata Rasulullah, enggak. Ditanya lagi, sudahkah kamu menikah? Belum. Ada saran? Kata Rasulullah, kamu datang ke satu perkampungan orang Ansor di Madinah, ini minta kepada dia, begitu. Masya Allah. Yang menyuruh Rasulullah. Mantap itu sahabat. Ya. Sahabat itu semua perintah Rasulullah nggak ada yang diremehkan. Apapun perintah Rasulullah itu nggak ada yang diremehkan. Suruh baca wirid, ya wiridnya benar-benar dia senang. Berdoa, tali silaturahmi begitu. Apalagi ini tadi disuruh menikah. Ya, semangat dia datang. Ketuk pintu rumah orang tadi. Bilang, "Assalamualaikum." Ditanya, "Man anta?" Siapa kamu ini? Kata dia, "Ana Rasulillah." Masya Allah, keren dia. Saya utusannya Rasulullah. Baik, Masya Allah. Dia senang. Sahibul Baitnya menyambut karena utusan Nabi Muhammad SAW. Ya, disambut, ditanya, apa keperluanmu? Apa perintah Rasulullah? Aku disuruh meminang putrimu. Masya Allah, nggak basa-basi ini. Ya. Dilihat, ya kan penampilan banyak orang bisa kelihatan kan? Wah ini bukan, nggak prospek. Jadi dilihat bingung ini gimana? Ya, tapi dia pede. Yang katanya yang nyuruh siapa? Rasulullah. Oh, gitu. Jadi dia senang. Kata bapaknya, sebentar, saya harus apa? Tanya dulu. Tanya sama istrinya. Istrinya dilihat dulu. Begitu ya. Biasa kan orang mau mencari menantu kan harus tahu ya. Modelnya kayak apa ini? Ya, aromanya apanya semua. Jadi begitu dilihat, jangan. Ya, masih bermusyawarah, bilang jangan begitu. Tapi ini Julaibib nggak pakai basa-basi. Biasanya kalau orang mau meminang anak orang itu pinjam mobil orang. Biasa gitu ya. Biasanya kan kalau mau minang anak orang dia pinjam mobil orang. Kebetulan yang dipinang orang yang suka, yang memang matre. Ya. Begitu lihat mobilnya setiap hari ganti. Wah, langsung. Ya. Selama datang meminang gitu ya. Meminang anakku ini datang sudah pakai 5 mobil. Ganti-ganti. Ternyata itu Grab. Mobil orang ya. Itu biasa. Tapi enggak, Julaibib enggak seperti itu. Dia datang benar-benar apa adanya gitu. Waktu antara ibu dan bapak tadi bermusyawarah bagaimana enaknya ini, bagaimana begitu. Putrinya dari dalam mengatakan, wahai orang tua, ya abah, ya ummah, kamu masih musyawarah lagi dengan perintahnya Rasulullah. Oh gitu. Kalian masih musyawarah ini. Ini perintah Rasulullah. Masih ada musyawarah. Kaget istrinya bilang, lihat dulu, enggak pakai lihat. Kalau benar itu perintah Rasulullah. Tapi kira-kira ketemu perempuan seperti itu di mana? Ya, ini perempuan tahajud, perempuan yang beriman. Ya, nggak mungkin yang nongkrong di mall kita ambil, nggak bisa seperti itu. Ya, ini benar-benar wanita yang solehah. Ya, dia nggak peduli lagi. Masya Allah. Ya, ringkas cerita sudah diterima. Karena anaknya ridho. Ya. Nikah. Masya Allah. Waktu nikah, bisa bayangkan itu orang yang sudah menghapus kamusnya, nggak mau nikah lagi, artinya nggak bayang dia bisa nikah lagi, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, begitu kan? Tapi kemudian dia menikah malam itu, senangnya luar biasa, ya, senang yang girang yang luar biasa. Ya.
Dan dia nggak pernah kenal perempuan. Bukan orang yang di HP-nya ada 1000 nama perempuan. Banyak perempuan tanya, ya. Udah makan belum? Makan aja tanya, ya. Cuma itu aja. Makan aja, ya. Enggak, ini benar orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ya. Basa-basi itu, ya. Udah makan belum? Ya, itu enggak ada makan itu. Di malam itu dia senang luar biasa. Ternyata di malam pengantin itu, ya, belum sampai paginya ada pengumuman jihad, ya, hayya 'alal jihad. Jihad sekarang lagi perlu. Rasulullah lagi mengumpulkan siapa? Pemuda-pemuda yang mau ikut perang, gitu. Ditinggalkan perempuan tadi. Bisa bayangkan. Ini udah pengantin udah 13 tahun. Mau keluar pengajian itu minta izin. Izin dulu, Bu. Oh, jangan, musim hujan, nanti pilek. Ya. Sama istri. Ini baru istrinya ini. Dan cantiknya katanya luar biasa, itu dalam sirah disebutkan. Ya. Ini 20 tahun, 40 tahun masih izin juga. Ya. Ya maksudnya kalau ke pengajian ya pakai izin lagi lah, ya. Sholat subuh. Begitu. Awas. Ya, becek, hati-hati jatuh. Masya Allah, sayang, ya. Yang ditinggalkan perempuan, dia berangkat. Masya Allah. Masuk dalam peperangan, ringkas cerita. Selesai perang, dihitung. Ada bagian sahabat yang menghitung berapa jumlah korbannya gitu. Dilihat nih Muslim berapa sekian. Ditanya. Masya Allah, ternyata Julaibib itu ada di hati Nabi Muhammad. Ada di hati Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, aina Julaibib? Di mana Julaibib? Karena nggak disebut, nggak datang juga nggak ada. Orang-orang di Madinah nggak terlalu banyak kenal, ya, dengan Julaibib. Karena bukan orang yang terlalu dekat, bukan orang-orang yang arti orang baru, ya. Kemudian dilihat, dicari di mana keberadaan Julaibib. Dia sudah berlumur darah dan pasir, sudah sakarat, sudah hampir meninggal. Ya, kemudian oleh Rasulullah SAW diambil kepalanya dan diletakkan di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, anta minni wa ana minka ya Julaibib. Masya Allah. Ini ungkapan yang luar biasa. Engkau dari aku dan aku darimu. Maksudnya apa? Kita ini sama-sama cinta karena dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan dia ada di hati Rasulullah SAW. Ya, dan ditinggalkan, meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Siapa yang melihat ini kemuliaan yang seperti itu? Karena apa? Karena Rasulullah tahu bukan fisik yang dilihat, bukan tampilan, tapi ketakwaan. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa benar-benar dalam hati. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah taala bi 'abdihi khairan, ja'ala ghinahu fi nafsihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, ja'ala ghinahu fi nafsih. Jadi orang yang dikehendaki baik itu ja'ala ghinahu fi nafsih. Dia merasakan cukup terus dalam dirinya ini, enggak banyak kurang. Diberi apapun dia alhamdulillah. Enggak punya keinginan macam-macam, dia merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqahu fi qalbihi. Ya, dan ketakwaannya ada di dalam hati. Jadi kekayaan itu dia kaya jiwanya. Ada orang kaya tapi miskin. Gimana itu? Kaya tapi duitnya nggak pernah dipakai untuk kepentingan umat, nggak pernah. Kaya tapi selalu merintih. Kaya tapi dia selalu banyak merengek kepada orang, mengeluh. Gimana keadaan? Wah, susah, sepi keadaan. Begitu terus ketemu orang sepi, ya.
Padahal banyak orang lain yang lebih sepi, keadaannya juga lebih sulit. Tapi ini orang walaupun sesulit apapun dia bilang alhamdulillah, itu ya. Jadi itu kalau dikehendaki baik. Apabila Allah menghendaki baik seseorang, maka jadikan apa? Kekayaannya atau merasa kecukupan dalam hatinya. Ya. Kemudian dalam hati juga ada ketakwaan. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau Allah menghendaki keburukan ya kepada seseorang, maka Allah jadikan kemiskinan itu ada di antara dua matanya. Maksudnya apa? Dia selalu khawatir terus. Miskin nanti begini, ya. Kalau nanti saya kasih uang 50.000 ke masjid, wah, gimana ini? 50, ya. Ya. 50.000, oh, besar, pelit, ya, walaupun dia kaya, ya. Itu berarti tidak dikehendaki baik. Ya. Jadi orang pelit itu nggak baik, dah intinya begitu. Ya, orang pelit itu berarti tidak bertakwa, karena takwa itu harus dermawan. Takwa itu memberi, ya. Wal makna, arti daripada hadis ini disebutkan oleh para ulama, anna halahu halal faqr alladzi la yajidu malan. Ya, maksudnya adalah orang yang selalu kemiskinan terbayang-bayang ada di wajahnya terus. Dia mau berbuat apa takut miskin. Ini takut miskin, mau kasih orang takut miskin. Ya, bahkan ada orang suami istri itu kalau suami mau memberikan kepada orang tuanya, istri mengatakan jangan, ya itu jatah kita, misal seperti itu. Atau sebaliknya, ya istri mau memberikan kepada suami dihalang-halangi, kepada orang tuanya juga dihalangi oleh, ini juga bukan kebaikan. La yajidu malan wa yusari'u ila ziyadatil mal hubban jamma. Tapi dia berburu-buru terus mencari duit, dunia, duit lagi, cari duit lagi, uang setiap hari itu uang, di otaknya hanya uang, fulus, gitu. Yang ada uang, hitungannya cuma uang aja. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa banyaknya materi yang dimiliki oleh seseorang itu tidak menjadikan dia mulia. Enggak. Yang menjadikan dia mulia apanya? Ketakwaannya. Maksudnya bagaimana? Takwa terhadap harta yang kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Tadi, untuk hal-hal yang baik. Masya Allah. Ini yang nyumbang, ini keramik ini, ya, lantai ini bisa jadi putih, duitnya kalau dibeli ini berapa kira-kira harganya, misalnya berapa? Atau satu aja, patungan kita masuk ini dapat satu, ya, dipakai untuk sholat, setiap orang sholat dapat pahala. Tapi yang dipakai untuk tadi kepentingan duniawi, beli baju yang mahal atau hal-hal yang mahal, habis nggak ada apa-apanya sama sekali, ya. Tapi yang dipakai, masya Allah, lampu, ya, AC bisa dingin, ya, ini semua luar biasa, pahala, ya, mendapatkan pahala. Jadi bukan banyak, bukan nominal yang penting, tapi digunakan untuk apa, ya. Kemudian seseorang yang akan menjadikan mulia itu adalah ketakwaannya apabila dipakai, digunakan untuk ketakwaan. Bahkan kemuliaannya bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat, ya, sampai di akhirat. Jadi al-ghina al-muqrim wal musyrif li sahibihi huwa ghina nafas, ya, kekayaan yang memuliakan, yang menjadikan dia terhormat, pelakunya adalah dia kaya jiwanya, kaya jiwa, bukan cuma kaya harta, jiwa. Hartanya banyak, tapi belum tentu dia gunakan untuk yang taat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadis juga disebutkan dari salah satu wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kana sallallahu alaihi wasallam yusi bi taqwallah fi wasayahu al-ammah wal khassah. Jadi Nabi itu selalu bertakwa, makanya kalau khutbah Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, itu ajakannya. Ittaqullah, ittaqullah. Ya. Dan itu inti daripada salat Jumat atau khutbah Jumat, itu mengajak orang untuk bertakwa. Dalam hadis disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah azza wa jalla, ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diwasiatkan juga, yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, sahabat Rasulullah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, qala dakhaltu ala Rasulillah, aku masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-hadis bitulihi, dia ceritakan tentang hadis yang sangat panjang hadisnya. Fakultu ya Rasulullah ausini, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, wasiati aku ya Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Qala usika bi taqwallah fa innaha zainun li amrika kullih. Takwalah, kata Rasulullah, karena dia minta wasiat. Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu zainun, adalah kebaikan untuk seluruh urusanmu. Ya. Jadi urusan apa? Berdagang dengan takwa. Ya. Mengajar takwa, belajar dengan ketakwaan. Jadi pemerintah takwa, jadi rakyat bertakwa, semuanya bagus. Takwa itu kan ikut apa perintah Allah. Jadi kalau banyak koruptor atau banyaknya korupsi, karena nggak bertakwa, iya kan? Orang berani korupsi karena apa? Karena nggak takwa, karena dia merasa tidak dilihat, gitu kan? Tidak dilihat, atau dia pura-pura. Ya, kata Imam Ghazali, kalau orang bermaksiat itu kemungkinannya cuma dua. Jika dia mengatakan bahwa kenapa kamu maksiat? Ini kan gelap, ini kan sepi, mumpung nggak ada yang lihat. Gitu. Kemudian dia meyakini tidak ada orang melihat sama sekali, tidak. Allah nggak melihat, enggak juga, kafir dia. Hukumnya kafir, karena dia mengatakan bahwa nggak ada yang melihat. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau yang kedua, Allah melihat, ya. Bahkan CCTV-nya Allah itu, kalau orang senyum, kita senyum sama ngejek, siapa yang tahu? Bisa nggak lapor itu di CCTV? Orang tadi senyum, padahal dia ngejek. Bisa nggak laporannya? Ini mengejek atau senyum ini? Nggak bisa. Tapi CCTV-nya Allah, iya, ketahuan. Gitu. Ini sedekah atau riya? Tahu. Ya. Yang kedua, ada orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tapi tetap maksiat. Loh, kamu tahu, yakin kalau Allah melihat? Iya. Tapi kenapa kamu melanggar? Berarti apa itu? Namanya apa? Hah? Fasik. Artinya dia akrobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, iya, Allah tahu, Allah lihat. Dia kenapa bilangnya? Saya maksiat. Begitu, fasik namanya. Jadi nggak ada pilihan lain. Dua-duanya buruk. Ya, dua-duanya nggak bagus. Sudah, kata Abu Dzar, zidni, ya Rasulullah, zidni, tambahin aku. Rabbi zidni ilman, ya. Zidni artinya tambahin aku. Apa? Setelah itu takwa, arti pada takwa. Kata Rasulullah, alaika bitilawatil Quran, bacalah Al-Quran, ya, wa dzikrillah azza wa jalla, dan banyak zikir, ya, fa innahu dzikrun laka fis sama wa nurun laka fil ardi. Banyak zikir, baca Al-Quran, karena itu adalah zikirmu nanti di langit. Maksudnya bagaimana? Orang yang mengingat Allah di dunia akan diingat oleh
orang-orang, oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, arwahus sholihin di tempat yang lebih mulia daripada dunia ini, ya. Wa nurun laka fil ardi, nur dia cahaya di bumi. Orang yang banyak zikir dengan orang yang tidak pernah berzikir pasti beda, ya, tampilannya beda, ya, beda. Orang yang banyak zikir, yang mengingat Allah, nggak mungkin dia akan mengeluh, banyak mengeluh, karena dia nggak banyak zikir. Kalau dia ingat Allah, nggak mungkin dia banyak mengeluh, kan begitu? Was-was berlebihan, was-was, takut berlebihan, ya. Suara ambulan, oh was-was, ya. Ini suara ambulan, itu dibikin takut, begitu. Karena kalau kita ingat Allah, kan tahu Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya, tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali sudah jatuh waktunya. Yang nggak ada belum waktunya nggak akan mati. Udah selesai, ingat lagi, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Biar mau ambulannya 15 antri bareng, gitu ya, biarin, mau diapain, ya, walaupun nggak ada ambulan mati juga, ya. Maksudnya orang harus tenang, ingat Allah, Allah sudah, ya, nggak ada sesuatu yang bisa mempercepat kematian kita, tidak ada yang bisa memperlambat. Zidni, kemudian kata Abu Dzar, zidni, ya Rasulullah, tambah lagi. Nah, ini berarti menunjukkan apa itu? Orang kalau belajar zidni. Ini apa? Semangat belajarnya. Haus berarti dia mau belajar terus. Ya. Lihat ada orang kalau belajar lihat jam terus gini. Lihat jam mulu. Dia kan diem, cuma tinggal nelen aja ilmu. Kan yang capek yang ngomong mesti. Tapi dia lihat begitu ya. Enggak. Dia haus dengan ilmu tadi, kemudian zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alaika bisamti, alaika bitulis samti, fa innahu matradatun lisyaitan. Banyaklah diam. Ini diam yang bagaimana ini? Ya, diam ini kalau sekiranya omongan kita itu tidak diperlukan. Tapi kalau untuk hal-hal yang wajib, yang ngomong. Ya, ada orang diam aja, sekali ngomong salah. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya sakata alfan nataqa khalfan. Diam 1000 bahasa, sekali ngomong salah. Nah, jangan yang begitu. Ini diam, ya. Diam, mengapa? Kalau maksudnya diam itu kalau orang bodoh berdebat kemudian kita ikut ngomong juga, yang jadi apa? Perang, ribut, tetangga ribut. Dulu damai nggak apa-apa, cuma gara-gara apa kayak gitu kita berdebat di situ, ya. Jadi diam itu bisa mengusir setan. Diam, kalau orang lagi ribut, satu nimpalin lagi, ribut nggak? Perang, ya. Dan dua-duanya menganggap bahwa dia dalam kebenaran. Itu bahaya. Ya. Yang baik bagaimana? Diamin aja. Kata Imam Ali apa? Kun fil fitnah kabnil labun. Jadilah kalau dalam musim fitnah itu seperti anak unta. La dhahrun fayurkab. Anak unta itu bisa ditunggangi enggak? Enggak bisa, yang masih kecil. Dia tidak punya punggung yang bisa ditunggangi. Wala fahlun wala labanun fayuhlab. Dan dia enggak ada susu yang bisa diperah. Dia enggak bisa, diam aja. Ya. Kalau lagi musim fitnah diam aja, itu yang aman, ya. Tetapi untuk orang-orang yang tadi, ya, tadi untuk banyak apa? Diam karena itu mengusir setan. Wa aunun laka ala amri dinik, itu lebih mudah membantumu dalam urusan agamamu. Jadi orang banyak diam itu agamanya lebih aman, ya. Ditanya jawab, nah, ini kan bahaya ini. Nggak mengerti menjawab, dipaksain, ya. Cukup Abu Dzar mengatakan itu, enggak. Abu Dzar bilang zidni, tambah lagi ya Rasulullah, ya. Apa kata Rasulullah? Iyyaka wa kasratud dhahak, ya, hati-hati dengan banyak tertawa, ya. Fa innahu yumitul qalba
Karena itu mematikan hati. Jadi banyak tertawa itu mematikan hati. Wa yudhibu binuril wajhi, ya, akan menghilangkan cahaya wajah. Itu. Ya. Artinya tertawa yang berlebihan, ya, ngakak. Pengajian majelis taklim dari awal sampai akhir ketawa terus ketawa, ya. Ilmunya di mana? Boleh sedikit, selingan aja, ada yang ngantuk, dia biar ketawa juga, ngantuk-ngantuk biar sadar lagi, gitu ya. Tapi kalau dari pertama sampai akhir ketawa, ya, nggak bagus. Ya. Apa kata Rasulullah? Yumitul qalb, mematikan hati dan menghilangkan wajah, ya, cahaya wajah itu hilang, gelap dia. Ya. Qultu zidni. Masya Allah. Minta lagi, zidni. Tambah lagi, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murra. Masya Allah. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Pahit. Orang ngomong benar itu pahit. Ya. Ini ulama-ulama kita, habaib kita yang dipenjara. Karena apa? Karena menyuarakan apa? Yang benar. Nggak enak. Ya, nggak jadi komisaris, ya, tapi itu kebenaran, harus disampaikan kebenaran itu, ya, nanti mulia di akhirat tapi nanti, ya, qulil haqqa walau kana murra. Jadi baik, kebenaran itu pahit, ya, ya, tapi itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau sudah perintah Rasulullah SAW, pasti mulia, Yang dilarang pasti hina. Zidni, tambah lagi. Qultu zidni, kata Abu Dzar, tambah lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la takhaf fillahi laumata laim. Jangan takut kalau kamu memperjuangkan agama lurus. Orang pakai gamis, orang mau niat sunnah, ya. Perempuan menutup auratnya yang bagus. Banyak orang ini komentator. Laim, laumata laim itu celaan orang-orang yang suka mencela. Komentator jalanan. Itu di jalan banyak orang komentar. Enggak ada baik. Dia bicara, oh so alim, oh ini begini, oh ini yang Islam radikal, yang ini Islam apa lagi? Enggak moderat. Tapi yang ngomongin itu ahli maksiat semua. Mau dengerin? Yang mencela kebiasaan-kebiasaan yang baik ini orang-orang yang ahli maksiat. Diapain? Diapain itu kira-kira? Didiamin, biarin, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu assalamualaikum. Udah gitu aja. Ya. Jadi orang kalau membawa misi yang baik kemudian dia dicela, biarin, nggak boleh takut. Nah, kalau sekarang istilah dibully, ya, dibully itu, biarin aja. Ya. Qultu zidni, masya Allah, tambah lagi, zidni, masya Allah. Itu bagaimana semangatnya Abu Dzar, ya, bagaimana menghadapi, termasuk Abu Dzar ini orang yang paling nggak pernah takut, ya. Orang dulu masuk Islam diam-diam, sembunyi-sembunyi. Abu Dzar terang-terangan. Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Liyujizaka 'anin nasi ma ta'lam fi nafsik. Masya Allah. Apa kata Rasulullah waktu ditambah lagi? Ya, tambah lagi. Apa kata Rasulullah? Ya. Maksud daripada liyujizaka 'anin nas ma ta'lam min nafsik. Ya. Janganlah, itu maksudnya, orang itu berbicara, cegahlah sesuatu untuk membicarakan sesuatu tentang orang lain, padahal sesuatu itu ada pada dirimu. Nah, gitu. Kita bisa ngomong, orang itu begini, orang itu nggak beres, yang ini begitu. Ya, semakin banyak orang yang nggak beres kita dapati, berarti yang nggak beres apa? Kita sendiri. Bagaimana menurut Bapak orang kalau yang itu baik? Cuma ada cumanya, nggak bagus juga. Kalau yang imam yang itu
enak sih suaranya, tapi kurang fasih. Oh, begitu. Yang itu, wah itu. Jadi nggak ada yang beres ini di dunia ini. Ternyata nggak beres siapa? Dia sendiri. Man sa'a dhannuhu sa'a amaluh. Orang yang buruk prasangkanya berarti buruk juga amalnya. Orang bangun malam tahajud, ya, ada tetangga bangun, kita dengerin, ya, tetangga lain dengerin, itu tiap malam berisik, ya, ngapain? Paling mau makan itu ya, kelaparan, padahal mau tahajud, karena dia ngukurnya siapa? Dia ngukur dirinya, gitu. Jadi orang bisa berbuat baik itu karena apa? Karena hati yang baik kan. Dalam riwayat yang lain hadis ini Abu Dar masih tanya lagi, ya Rasulullah zidni. Dari riwayat Ibnu Hibban dikatakan zidni, tambahi lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahibbal masakin wajalishum. Cintailah orang miskin dan duduk bersama orang miskin. Kata orang, kalau kamu mau kaya, kumpullah sama orang kaya. Katanya, kata orang. Kata Rasulullah enggak, mau kaya, duduk sama orang miskin. Berarti resepnya ikut siapa ini? Orang-orang bilang gitu. Kalau kita mau kaya, kumpul sama orang kaya. Akhirnya dia duduk sama orang kaya, tapi dia miskin. Dia dengar orang punya uang 1 miliar, ada miliaran, ada triliunan. Dia tapi nggak punya duit ya. Gitu. Dia bengong sendiri. Akhirnya dia miskin, sombongnya kayak orang kaya. Miskin sombong lagi. Kan itu buruk ya. Enggak, kata Rasulullah, mau kaya, kumpul orang miskin, duduk sama orang miskin, ya. Innamatun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan mendapatkan pertolongan, kalian akan mendapatkan rezeki karena orang miskin yang ada sekitar kalian. Gitu. Ya, rumah itu jadi keren, ya. Kalau ada apanya? Dilihat. Ada apanya? Kalau banyak orang miskin di situ datang, banyak membantu, nah itu jadi keren rumahnya. Kalau rumahnya bagus, gambarnya anjing. Awas ada anjing. Padahal dia nggak punya anjing. Kan artinya begini, yang di dalam, padahal nggak ada anjing, cuma nakut-nakutin orang supaya nggak takut. Ya, terus ada gambar anjing, anjing galak. Biasa gitu Pak ya? Enggak sempat pelihara enggak. Jadi biasanya orang biar takut orang itu. Padahal yang keren itu datang, bagi orang miskin duduk. Ya, bagaimana maksudnya? Orang kalau duduk orang miskin itu bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaya jiwanya, dan insya Allah nanti kaya juga hartanya, kaya jiwa. Ini orang susah, ini susah. Ternyata ada orang yang lebih susah lagi. Kita merasa susah, dia ngeluh luar biasa. Saya kerja sehari cuma dapat sekian, padahal kita pulang bawa yang lebih besar dari itu. Ya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Baik ya? Azan? 2 menit. Kemudian saya teruskan dulu. Kemudian zidni, tambah lagi. Ya, maksudnya kata Rasulullah SAW, lihatlah, undur ila man huwa tahtaka ay fid dunya wa la tandur ila man huwa fawqaka. Lihatlah kalau urusan dunia, ya, kepada orang yang di mana? Di bawahmu. Jadi kalau urusan dunia itu jangan lihat ke atas terus. Wah, itu kaya, ya, mobilnya sekian. Jangan lihat orang yang miskin. Alhamdulillah, kita enggak tidur di bawah kolong, alhamdulillah. Ya, kita bisa makan 3 kali. Ada orang enggak bisa makan 3 kali. Alhamdulillah. Ya. Karena itu bisa menarik apa? Menarik syukur, menjadikan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau urusan akhirat, kita suruh lihat apa? Di atas. Jangan kita merasa hebat. Ya, sudah sholat 5 waktu, sudah dianggap cukup. Belum. Lihat para sahabat bisa tahajud. Tahajudnya berapa? Ada yang 100. Oh, aduh banyak. Ya udah 10 masih aduh juga. Ya udah kita berapa? 2. Nah, 2 seperti Sayyidina Utsman.
Berarti 2 rakaat katanya. Kalau tahajud cuma 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz gitu ya. Itu aduh-aduh lagi ya. Masyaallah. Jadi kita belum apa-apa ya. Ibadah kita itu katanya hebat-hebat itu kalau dibandingkan ibadah para sahabat ya enggak ada apa-apa. Akhirnya timbul apa? Ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Hilang sombongnya. Ini belum apa-apa, baru ilmu dikit. Ya. Udah tabrak semua orang salah semua. Wah, enggak beres ini. Ya, enggak ngerti sunnah ini. Hadis dhaif dipakai ini. Padahal dia la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau urusan dunia, urut apa? Lihat ke bawah, syukuri. Urusan akhirat suruh lihat ke atas. Ada orang lebih baik dari kita, ada yang lebih alim dari kita, ada yang lebih soleh dari kita, ada yang lebih dermawan dari kita. Ya, alhamdulillah. Belum selesai hadisnya. Karena Abu Dzar masih tanya lagi, zidni. Ini yang terakhir ya. Insyaallah sambung lagi insyaallah. Baru sampai zidni ya, minta ditambah lagi. Nanti Rasulullah SAW nanti kita teruskan insyaallah hadis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada berapa? 10.